Kalau di leasing tuh hal wajib, hal utama itu ya bohong dan nipu. Ya. Itu udah pasti tuh. Hampir setiap hari bohong. Beberapa bulan terakhir, jalanan Indonesia kembali mencekam. Fenomena mata elang, debt collector, kembali memakan korban. Penarikan kendaraan paksa di jalan, intimidasi, hingga kekerasan semakin sering terjadi. Pertanyaannya, apakah ini legal? Apa kata UUD 1945? Dan bagaimana Anda melindungi diri saat berhadapan dengan mereka? Di berbagai kota besar, Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, aksi mata elang terus meresahkan. Mereka membuntuti pengendara, menghadang di lampu merah, merebut kunci, hingga menarik kendaraan secara paksa. Rekaman-rekaman ini viral di media sosial, memperlihatkan intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan fisik. Modusnya hampir sama, mengaku dari perusahaan leasing, namun tanpa surat tugas. Bahkan tak jarang membawa senjata tajam untuk menakut-nakuti korban. Masyarakat terpojok, karena tak memahami hak-hak mereka. Secara hukum, penarikan kendaraan di jalan oleh debt collector adalah tindakan melawan hukum. UUD 1945 pasal 28G menegaskan, negara menjamin perlindungan terhadap keselamatan diri, kehormatan, dan harta benda warga negara. Penarikan paksa di jalan jelas melanggar hak konstitusional tersebut. Tidak hanya itu, Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, Pasal 29, menegaskan bahwa eksekusi kendaraan hanya boleh dilakukan melalui prosedur resmi, bukan oleh individu di jalan raya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 semakin mempertegas. Debt collector hanya boleh menarik kendaraan jika ada sertifikat jaminan fidusia, bukti wan prestasi, dan pendampingan aparat penegak hukum. Artinya, sebagian besar penarikan paksa di jalan adalah ilegal. Banyak masyarakat takut karena minim pengetahuan hukum. Debt collector sering datang berkelompok, menggunakan jaket seragam, dan mengaku petugas resmi. Tanpa pengetahuan yang cukup, korban sering menyerahkan kendaraan karena panik dan terintimidasi. Kepolisian menegaskan, tidak ada penarikan kendaraan di jalan. Setiap adanya intimidasi atau ancaman, warga diminta segera melapor. Sementara pihak leasing resmi menyatakan, mereka hanya mengizinkan penarikan dilakukan oleh petugas berlisensi, dengan ID resmi dan surat tugas. Tanpa itu, tindakan tersebut adalah penarikan liar. Berikut tips penting agar Anda terhindar dari korban penarikan ilegal. 1. Tetap tenang. Jangan terpancing emosi, dan jangan melawan secara fisik. Situasi harus tetap terkendali. 2. Minta 3 dokumen resmi. Yang pertama, sertifikat fidusia. Kedua, surat tugas penarikan. Ketiga, ID petugas yang terdaftar di leasing resmi. Jika satu saja tidak ada, Anda berhak menolak. 3. Tolak penarikan di jalan. Secara hukum, penarikan harus di kantor leasing, bukan di jalanan umum. 4. Ajak ke kantor polisi. Jika mereka memaksa, arahkan ke kantor polisi terdekat. Bila mereka menolak, itu tanda mereka tidak resmi. 5. Rekam semua kejadian. Gunakan kamera HP sebagai bukti. Rekaman Anda bisa menjadi dasar laporan. 6. Hubungi polisi 110. Polisi wajib melindungi warga dari intimidasi dan pemaksaan di jalan. 7. Jika Anda terlanjur menjadi korban, segera minta bantuan hukum. Banyak lembaga menyediakan pendampingan gratis. Fenomena mata elang bukan hanya soal penagihan utang. Ini soal keamanan publik. Soal hak konstitusional warga negara yang wajib dilindungi hukum. Surat penarikan itu kita buat. Itu bisa kita manipulasi. Oke. Jadi akhirnya apa? Dia bayar 3 bulan, dia bayar batal tarik 1,5.
Dia bayar buka blokir GoPay, padahal dari kantor jono. Kalau di leasing tuh hal wajib, hal utama itu ya bohong dan nipu. Ya. Itu udah pasti tuh. Hampir setiap hari bohong kalau leasing itu. Hampir setiap hari bohong kalau leasing. Ngomong kolektor-kolektor yang di lapangan itu kagak bohong nipu nasabah mah bohong. Selama dia kerja tuh pasti ada nipunya, ada maininnya, ada mainin data lah, ngebohong ke atasan, ngebohong ke nasabah, nipu sini. Kalau soal di leasing itu misalkan uang-uang kayak buka blokir, kita kan misalkan 3 bulan tuh ke blokir ya Mas ya. Kalau telat. Telat 3 bulan. Oke. Itu biasanya kalau di kantor itu cuman nggak ada apa sih, nggak ada biaya kayaknya. Nggak ada biaya, tapi kita main ke nasabah, Bu, ini nomor kontrak Ibu karena udah telat 3 bulan, akhirnya diblokir, nggak bisa bayar di minimarket, di mana nggak bisa, harusnya ke kantor pun harus ada biaya lagi Bu, buka blokir dan batal tarik. Ini karena udah surat penarikan, ada surat penarikan. Padahal itu surat penarikan itu kita buat, itu bisa kita manipulasi. Oke. Jadi akhirnya apa? Dia bayar 3 bulan, dia bayar batal tarik 1,5, dia bayar buka blokir GoPay, padahal dari kantor jono.